Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah fiqhiyah ghairu asy-syakhsiyah yang keenam, yaitu al-hudud tasqutu bisyubhat. Hukuman hudud digugurkan karena adanya syubhat. Maksudnya adalah segala hukuman atau denda yang telah ditetapkan dalam syariat karena kasus pidana digugurkan dengan sebab adanya ketidakjelasan perkara, maka hukuman tersebut tidak boleh lagi ditegakkan. Ketika kadar hukuman hudud yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat keras dan diharuskan untuk dikerjakan, maka itu merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan. Namun, jika terdapat syubhat atau perkara yang tidak jelas, maka hukuman hudud digugurkan atau diringankan. Ketidakjelasan perkara tersebut meliputi 3 aspek. Yang pertama, ketidakjelasan pada sang pelaku pidana, karena sang pelaku tindak pidana menganggap perkara tersebut dibolehkan atau halal. Yang kedua, ketidakjelasan pada objek terjadinya perkara, karena pada objek yang menjadi korban tersebut terdapat hal yang kiranya membolehkan perkara. Ketiga, ketidakjelasan pada status hukum, karena ada pendapat yang membolehkan perkara tersebut. Imam Suyuti menyampaikan dalam karangannya yang artinya, syubhat, ketidakjelasan perkara dapat menggugurkan had atau hukuman, baik pada pelakunya seperti seorang lelaki yang menyetubuhi seorang perempuan yang disangka istrinya, atau syubhat pada objek perkara, seumpama pada wanita yang disetubuhi tersebut terdapat hak milik bagi si pelaku, atau terdapat kesyubhatan seperti hamba sahaya yang dikongsikan kepemilikannya, dan juga seperti hamba sahaya mukatabah, atau syubhat pada status hukum perkara tersebut, yaitu terdapat sebagian ulama yang membolehkan perkara tersebut. Contohnya, yang pertama, seorang laki tidak dikenai had ketika melakukan hubungan seksual dengan wanita lain yang disangka istrinya. Yang kedua, seseorang melakukan hubungan seks dalam nikah mut'ah, nikah tanpa wali atau saksi, atau setiap pernikahan yang dipertentangkan, tidak dapat dikenai had sebab masih adanya perbedaan pendapat antara ulama. Sebagian membolehkan nikah mut'ah atau tanpa wali, dan sebagian lagi berpendapat sebaliknya. Yang ketiga, orang mencuri barang yang disangka sebagai miliknya, atau milik bapaknya, atau milik anaknya, maka orang tersebut tidak dikenai had. Yang keempat, orang meminum khamr untuk berobat, tidak dikenai had karena masih terdapat khilaf antar ulama. Dan digugurkan pula kisos dengan sebab syubhat. Dalam sebuah hadis juga pernah terdapat praktek penerapan kaidah al-hudud tasqutu bisyubhat, yaitu hadis yang mengisahkan seorang laki-laki datang mengaku di hadapan Nabi SAW bahwa dia telah berzina dengan seorang wanita. Laki-laki tersebut bahkan menyebutkan nama wanita tersebut. Namun setelah dikonfirmasi, ternyata si wanita membantah dan tidak mengakui hal tersebut. Maka ditegakkanlah had atau hukuman cambuk pada si laki-laki atas dasar pengakuannya tersebut. Adapun si wanita, ia terbebas dari hukuman had. Nah, kisah tersebut adalah salah satu contoh penerapan kaidah al-hudud tasqutu bisyubhat, di mana si wanita terbebas dari hukuman had dikarenakan tidak adanya bukti kuat dan meyakinkan yang menghilangkan kesamaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.